merupakan negara terkecil kelima di dunia dan dikelilingi oleh Italia, tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Rimini, sebuah daerah Emilia-Romagna, dan di sebelah selatan provinsi Pesaro dan Urbino, daerah Marche. San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia, dibentuk pada 3 September 301 oleh Santo Marinus dari Rap, seorang tukang batu Kristiani yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino diberlakukan pada 1600 dan merupakan konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku. San Marino dianggap memiliki elemen pemerintahan yang paling awal tertulis dan masih berlaku karena Statuta 1600 masih menjadi inti dari kerangka konstitusionalnya. San Marino memiliki kerangka politik republik parlementer, demokrasi perwakilan, kapten bupati adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan ada pluriform sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Dewan Agung dan Umum. Sementara yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. Badan legislatif Republik adalah Dewan Agung dan Umum. Dewan ini adalah badan legislatif unikameral dengan 60 anggota. Ada pemilihan setiap 5 tahun oleh perwakilan proporsional di 9 distrik administratif. Distrik-distrik ini sesuai dengan paroki lama di Republik ini. Semua warga negara yang berusia 18 tahun ke atas itu berhak memilih. Selain Undang-Undang Umum, Dewan Agung dan Umum menyetujui anggaran dan memilih kapten bupati, Kongres Negara yang dimana terdiri dari 10 sekretaris dengan kekuasaan eksekutif, Dewan 12 yang membentuk cabang yudikatif selama periode legislatif Dewan, Komisi Penasihat dan Serikat Pemerintah. Dewan juga memiliki kekuatan untuk meratifikasi perjanjian dengan negara lain. Dewan tersebut dibagi menjadi 5 komisi penasihat yang berbeda yang terdiri dari 15 anggota Dewan yang memeriksa, mengusulkan, dan membahas penerapan undang-undang baru yang sedang berdalam untuk dipresentasikan di lantai Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Ramana Firza. Di sini kami membahas terkait bagaimana keadaan lingkungan atau kebijakan dari negara San Marino, dan kami di sini mengangkat tentang masalah sampah. Sampah ini kita ketahui bahwa hal ini menjadi isu atau tren yang sangat ramai diperbincangkan, baik itu di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dapat kita ketahui bahwa sampah merupakan salah satu hal yang dihasilkan oleh rumah tangga dalam keseharian, baik itu sampah organik maupun non organik, dan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari sampah ini, terutama itu pada limbah yang bisa menyebabkan ke pencemaran di mana-mana. Kemudian keadaan lingkungan negara San Marino mengenai sampah itu diatur menurut undang-undang bahwa sampah harus diklasifikasikan sebagai sampah perkotaan dan khusus menurut asal sampah tersebut. Kedua kategori tersebut kemudian dapat mencakup berbagai kategori limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Pengelolaan sampah perkotaan dan khusus mengikuti prosedur yang ditetapkan di tingkat nasional serta prosedur Eropa terkait pengiriman lintas batas. Pengiriman semacam itu memerlukan otorisasi khusus atau prosedur yang disederhanakan. Kemudian mengenai limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga atau yang dihasilkan oleh operator ekonomi,
di wilayah San Marino dapat didaur ulang atau dibuang. Dalam hal ini San Marino itu tidak memiliki pabrik pembuangan limbah. Oleh karena itu limbah yang akan dibuang dikirim ke pabrik yang berbasis di Italia, khususnya itu di wilayah Emilia Romagna. Juga limbah yang akan didaur ulang sebagian besar dikirim ke pabrik Italia yang berbasis di wilayah Emilia Romagna, Marche dan Lombardi, di mana terdapat perjanjian khusus untuk membuang atau mendaur ulang limbah. Namun beberapa pabrik sedang dipasang di wilayah San Marino. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Suci. Jadi pada tahun 2000 AASS mendirikan suatu pembuangan sampah, yaitu sampah rumah tangga dan sampah perusahaan. Dan pada tahun 2010 AASS juga menyebutkan bahwa sampah yang dibuang yaitu sekitar 2018 ton yang setara dengan 628 kg per penduduk. Dari segi pengumpulan terpisah, sampah pada perkotaan yaitu sampah rumah tangga dan sampah perusahaan. Dan sampah rumah tangga itu adalah misalnya kaca, plastik, logam kayu, baterai, dan obat-obatan kadaluarsa. Pengumpulan sampah dilakukan melalui pusat maupun di rumah tangga perusahaan. Selain itu pada tahun 2010 pengumpulan sampah terbilang cukup besar, yaitu sekitar 20,8% dari total sampah perkotaan, yaitu 4.172 ton. Dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan wilayah rumah tangga, yaitu pada tahun 2010 Republik San Marino mampu membuang 15.846 ton limbah padat perkotaan di wilayah Emilia Romagna dan Marche. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Masbufa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah negara San Marino dalam pengelolaan sampah. Negara San Marino untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut tentang sampah, negara San Marino mengambil kebijakan regulasi dekret nomor 44 pada tanggal 27 April 2021 tentang pengelolaan sampah. Yang pertama ada tentang rencana pengelolaan sampah yang berisi unit pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk memantau produksi limbah lalu dikirimkan ke pendauran ulang. Yang kedua, di sini ada daftar muat dan pembuangan limbah dan daftar limbah. Di sini mencakup instrumen untuk mengkontrol limbah bahwa dikelola dengan baik di perusahaan yang memproduksinya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari FUFA. Dalam undang-undang menetapkan bahwa pengelolaan limbah merupakan kegiatan kepentingan umum dan menempatkan bahwa pengelolaan tersebut ditujukan untuk memastikan perlindungan lingkungan tingkat tinggi serta untuk menjamin kontrol yang efisien yang memperhitungkan limbah berbahaya tertentu dan untuk melestarikan sumber daya alam. Limbah ini harus didaur ulang atau dibuang tanpa risiko bagi kesehatan manusia dan tanpa menggunakan prosedur atau metode apapun yang dapat menimbulkan risiko bagi lingkungan, khususnya tanpa menimbulkan risiko apapun terhadap air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan, dan tanpa menyebabkan ketidaknyamanan dari kebisingan atau bau, serta tanpa merusak lanskap dan area yang sangat menarik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan konsumsi barang-barang dari mana sampah itu dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjarkan Maulana, NIM E0512111065. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari tata kelola pengelolaan air. Yang pertama yaitu pencegahan dan pengurangan pencemaran serta pelaksanaan pemulihan perairan sehat. Yang kedua, memperbaiki kondisi air dan secara memadai melindungi air yang ditunjukkan untuk penggunaan tertentu.
Yang ketiga, menggunakan sumber daya air secara berkelanjutan, khususnya air minum. Yang keempat, melestarikan kemampuan membersihkan diri secara alami dari sumber air serta kemampuan untuk mempertahankan komunitas hewan dan tumbuhan yang besar dan teridentifikasi dengan baik. Yang kelima, mengarungi efek peristiwa atmosfer yang ekstrim sehingga berkontribusi pada menjamin pasokan air, permukaan, dan tanah berkualitas tinggi yang cukup untuk penggunaan air yang berkelanjutan, seimbang, dan adil. Mengurangi polusi air secara signifikan. Dan yang terakhir, melindungi dan meningkatkan status ekosistem perairan, ekosistem terestrial, dan lahan basah secara langsung tergantung pada ekosistem perairan, sehubungan dengan kebutuhan airnya dan pencegahan kerusakannya. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok 8 mengenai kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah di Republik San Marino. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.